Maka urusan ibadah itu urusan masing-masing. Urusan keyakinan urusan masing-masing. Hanya dalam konteks sosial kita harus bersatu. Pak Anam, saya mendengar, ya sering lah, ya hari gini itu pesantren itu ya katakanlah dalam tanda kutip ini Pak. Nggih. Jadi apa ya, sarangnya orang-orang yang teroris, radikal, iya. Atau radikalisme ditanamkan di pesantren. Iya. Menurut Bapak gimana itu? Itu mungkin terlalu mengeneralisir, Kebiaya. Ada 1-2 oknum kemudian dianggap semua. Itu biasa terjadi di opini publik di medsos atau apa. Jadi sebenarnya enggak ya? Enggak, dan sengaja ada juga pihak-pihak tertentu yang untuk memperkeruh keadaan sehingga ya kita tidak boleh sekarang ini kan era digital dan online. Dituntut orang itu tabayun, verifikasi, hati-hati menerima berita. Tapi kan nggak semua orang terus kemudian melaksanakan itu, Pak. Nah, itu masalahnya. Maka tidak semua orang kemudian melakukan tabayun gitu, atau klarifikasi atau mengecek kebenaran. Kalau orang menerima berita dengan sembrono terus dia berani nge-share, itu sama dengan dia tidak mengamalkan Al-Quran. Al-Quran kan fatabayyanu. Jika ada berita yang dibawa orang fasik atau berita yang gak jelas, fatabayyanu, maka bertabayunlah, telitilah dulu. Bahkan dalam satu hadis sahih yang sangat terkenal, man haddatsa bikulli ma sami'a, barang siapa yang selalu mengatakan apa yang dia dengar, berarti fahuwa kadzdzab, dia termasuk orang yang pembohong. Selalu mengatakan, menceritakan, menyampaikan, nge-share kepada orang lain melalui FB atau medsos tanpa cross check, itu tanda-tanda pembohong. Karena kalau itu didapat dari orang lain. Iya, misalkan ada FB atau dari grup WA mana tentang berita tentang yang negatif pada seorang atau kelompok masyarakat atau siapapun, dia tidak ngerti validitas siapa yang membawa berita ini. Dalam hadis itu rawi yang menceritakan siapa. Terus si A itu yang menceritakan, si A dari siapa sampai sumber awal dia tidak ngerti. Kemudian dari sisi substansi juga dia tidak menteliti, berarti dia termasuk pembohong kata Nabi. Karena orang yang jujur punya ciri-ciri. Orang yang jujur tuh kalau belum tahu kebenarannya, dia tidak berani. Takut dosa, takut salah, takut mencelakakan orang lain, takut adu domba dan sebagainya. Hati-hati banget. Dan itu adalah ajaran Islam, dan saya yakin ajaran agama yang lain juga sama, kejujuran, amanah. Karena apa? Ketika berita hoax ini dimainkan, maka suami istri bisa cerai, saudara bisa perang, organisasi berantakan. Bahkan sebuah negara, Suriah itu sampai perang segitiga antara pemerintah, oposisi dengan ISIS, itu oleh putranya Syekh Ramadan Al-Buti, dokter siapa itu, Safik siapa itu yang pernah datang ke kantor PBNU. Beliau mengatakan hati-hati Indonesia. Dulu Suriah itu berawal dari medsos. Berita begitu. Iya. Memang sengaja medsos dimainkan sedemikian rupa sehingga terjadi pertentangan antar negara dengan oposisi. Termasuk vaksin kemarin, Pak. Saya sempat menerima itu. Apa namanya? Video. Tapi saya kemudian coba cross check. Yang adalah clue-nya di situ. Oh, dari sana. Saya cross check dengan orang yang di sana gitu. Ternyata enggak terbukti itu. Gitu. Ya. Terus ini, Pak. Saat ini kan ya itulah ada yang tadi yang saya tanyakan, seolah-olah pesantren itu terus kemudian digeneralisasi menjadi ya itu tadi sarangnya radikalisme. Nah, di lain lagi bahwa sekarang ini kalau kita lihat, oh menurut ulama ini begini, menurut ulama itu begitu, dan seterusnya. Akhirnya seperti saya ini orang awam bingung ini, Pak. Aku mau pilih yang mana ini? Yang ini katanya benar, yang itu katanya benar.
Nah itu bagaimana Pak cara mengatasinya? Ya. Atau apa sih yang harus saya punya agar saya kemudian bisa benar memilih gitu Pak? Ya. Yang pertama, ini kan rentang antara Nabi Muhammad dengan kita udah jauh. Ya. Hijriah saja udah 1442 Hijriah. Itu dihitung dari pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya. Sudah barang tentu ketika rentangnya udah jauh, kalau tidak hati-hati kita memilih guru ini harus ada sanad. Jadi laulal isnad, kata seorang ulama, kalau tidak ada sanad, mata rantai keguruan. Jadi saya punya kiai saya gurunya siapa sampai ke Imam Madzhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, sampai kemudian tabi'in, terus sampai sahabat, sampai Rasulullah. Itu namanya sanad. Nah itu penting kalau di kita di kaum pesantren ini, sanad itu sangat penting, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan saya dianggap ulama ya, walaupun sebenarnya saya belum makom, masih belajar juga. Itu, apalagi saya nih. Itu sebenarnya ini ulama benar atau tidak, kita harus lihat dia gurunya siapa. Lalu kiai saya itu muridnya siapa. Itu namanya sanad. Nanti akan ketahuan. Iya. Berarti sama dong dengan yang berita tadi itu. Yang sama-sama yang berita katanya siapa? Rawi, pencerita siapa ya. Itu hadis juga begitu. Ya, itu kalau berita atau hadis ya. Kalau kita mau belajar mencari guru, sanad. Dicari tahu sanad, mata rantai keguruan. Ya, sanad atau sanad keilmuan, Pak. Iya, sanad keilmuan. Ya. Mata rantai keguruan. Nah, kemudian dalam studi Islam ya, metodologi studi Islam itu sudah ada di kalangan pesantren itu. Kita Hadratus Syekh Syamsari, ini seorang ulama besar, muridnya Syekhona Khalil Bangkalan. Kemudian beliau juga muridnya Syekh Yasin Al-Badani Syanawi Al-Bantani. Beliau termasuk juga satu guru dengan Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, beliau pendiri NU. Beliau khatam Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan punya sanad hadis Bukhari itu sampai ke Rasulullah. Nah, beliau sudah merumuskan bahwa karena banyaknya paham yang simpang siur, maka dalam bidang tauhid, ya berbicara tentang sifat ketuhanan, sifat wajib, sifat mustahil, terus sifat jaiz, kan itu kan ya. Kemudian yang masalah keyakinan akidah, kita harus ikut pada Abu Hasan Al-Maturidi dan Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Hasan Al-Maturidi. Karena dua imam ini oleh mayoritas ulama Sawadul A'zam ini diakui kebenarannya dan punya murid paling banyak. Bahkan kitab-kitabnya juga di pesantren ada tingkat-tingkatannya, dasar, menengah, atas, dan sanadnya juga sampai Rasulullah. Itu dipelajari. Itu di bidang akidah. Supaya kita tetap masih ajaran sampai kita anut dari syiah kita tetap seperti yang diajarkan Nabi dan sahabat. Kalau dalam bidang fikih oleh Hadratus Syekh, kita tidak boleh lari dari 4 mazhab. Salah satu Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Jadi yang akidah tadi dua ulama tadi. Abu Hasan Al-Asy'ari, terus Abu Mansur Al-Maturidi. Itu akidah ya. Akidah. Kalau fikih itu adalah tata cara sholat, tata cara wudu. Ada fikih ibadah. Fikih ibadah itu ada sholat, ada puasa, ada haji. Itu ada 4 mazhab. Fikih dulu, kita jelaskan tentang fikih dulu ya. Masalah fikih, ada fikih ibadah, ada sholat, ada zakat, ada haji, ada puasa. Ada fikih nikah, suami istri cerai itu seperti apa, rujuk bagaimana, talak bagaimana. Ada fikih haji, ada fikih zakat, ada fikih ini kenegaraan juga ada. Itu fikih. Jadi dari kecil sampai besar diurusi. Jadi ibadah kepada Allah langsung. Ada yang berhubungan sama manusia, itu diulas semua dalam fikih. Termasuk juga ada najis, mughaladzum, khafaf dan sebagainya. Itu fikih semua. Nah, dalam fikih oleh Hadratus Syekh, kita harus ikut ulama salaf. Ulama salaf itu bukan berarti salafi yang itu kan nama ya. Ulama salaf itu ulama yang
seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Yang ini masih dekat banget dengan tabi'in dan sahabat. Ya. Dan kenapa 4 ulama ini dipilih? Nah itu kenapa itu Pak? Kenapa? Yang pertama, dari sisi keguruan jelas. Syafi'i itu muridnya siapa? Sampai Rasulullah. Ya. Kemudian Imam Maliki juga sama. Yang paling muda, yang paling sepuh itu Hanafi dan Maliki. Kemudian bawahnya ada Syafi'i. Kemudian bawahnya ada Ahmad bin Hambali namanya. Kenapa dipilih? Kenapa 4 itu? Padahal kan ulama yang alim banyak. Ya, sebelumnya ada kan gurunya beliau-beliau itu. Iya. Karena yang pertama 4 mazhab ini secara kitab-kitab fikihnya itu komplit. Jadi ibarat apa ya? Panduan itu komplit, mulai dari najis, sholat, komplit semua. Ya. Dan buku-bukunya sampai sekarang otentik, ada, tidak hilang. Kalau hilang nggak bisa diikuti. Dan itu ilmiah ya? Ya, ilmiah. Jadi gurunya Imam Syafi'i ke atas jelas sanadnya. Ya. Imam Syafi'i ke bawah sampai Hadratus Syekh Asy'ari, sampai ustadz kiai-kiai pondok pesantren, itu juga nyambung semua. Bukan hanya nyambung orangnya, nyambung juga dengan kitab-kitabnya. Ya, artinya ilmiah tadi saya bilang, penulisan kitab itu juga melalui proses ilmiah. Iya. Jadi bukan sembarangan seperti misalnya saya nulis buku. Jadi gini, 4 mazhab ini, yang pertama punya sanad yang jelas, baik sanad ke atas maupun sanad ke bawah sampai kita. Ya. Yang kedua, kealimannya tidak diragukan. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun hafal Quran. Ya. 30 juz. Umur 10 tahun beliau hafal hadis 1000 hadis, kitab Al-Muwatta punyanya karangan Imam Maliki. Belum balik ini, belum sampai umur 15 tahun itu beliau sudah menjadi mufti. Sudah fatwanya sudah bisa dipakai karena memang punya kapasitas dan kapasitas lah, punya kemampuan. Nah, kemudian beliau juga mengarang kitab, yang kitab itu sampai sekarang masih ada, masih digunakan. Masih digunakan, dan beliau punya murid-murid. Yang murid-murid ini punya murid sampai sekarang. Dan muridnya banyak. Bahkan ada aturan kalau Imam Syafi'i, karena kita ini kan kebanyakan Syafi'i Indonesia ini ya. Itu kalau pendapat yang terkuat dari murid Syafi'i itu ketika ada kesepakatan antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ini murid Ashabus Syafi'i, sahabatnya Imam Syafi'i. Kalau dulu kan murid itu disebut sahabat, kayak Nabi kan. Sahabat Nabi Abu Bakar itu muridnya Nabi. Cuma itu sebenarnya bahasa tawaduk lah, bahasa anda pasor kan. Jadi Ashab Syafi'i yang terkenal 2, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jika ada pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Rafi'i, itu pendapat terkuat. Jika ada perbedaan antara Syafi'i dengan Imam Rafi'i dan Nawawi, lebih kuat Imam Nawawinya. Itu sampai detil itu. Dan kitabnya mulai Safinatun Najah yang terkecil ya. Mabadul Fiqih terus sampai nanti Takrib, Abi Suja, Fathul Qorib, Fathul Wahab, terus itu sangat detil. Dan itu di pesantren adanya. Ya, di pesantren. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa 4 mazhab ini dipilih, yaitu kemampuan ilmunya memang mumpuni. Yang kedua, sanad ke atas dan ke bawahnya nyambung semua sampai sekarang. Kemudian punya karya yang karyanya tidak hilang. Muridnya juga punya karya. Jadi orangnya juga nyambung, buku-bukunya juga nyambung dan terpelihara. Sebenarnya ada mazhab-mazhab lain yang alim juga, termasuk guru-gurunya kayak Imam Al-Laits. Tapi sayang dari sisi muridnya kurang, terputus. Kitab-kitabnya juga terputus. Di luar 4 mazhab tadi. Artinya 4 mazhab ini tidak menyatakan paling benar sebenarnya. Hanya paling aman karena memang dari sisi murid guru nyambung dan kitab-kitabnya nyambung dan orangnya, track recordnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sanad keilmuannya nyambung. Kemudian memang ilmiah kitabnya. Terus kemudian memang punya kapasitas. Dan muridnya terbanyak di dunia, 4 nih. Sehingga data-datanya bisa ditelusuri semua. Kalau yang lain kan putus, muridnya sedikit. Berarti kalau putus ya sudah, artinya apa ya? Kalau nggak punya sanad keilmuan, bisa. Tidak. Maka tapi sekarang kan ada aliran-aliran, kita nggak usah nyebut nama ya. Pokoknya langsung Quran hadis. Langsung Quran hadis. Nah itu bagaimana? Nah, ini yang ngeri ini. Nah,
Bagaimana? Nah, yang ngeri karena nanti kalau langsung Quran hadis, dia tidak punya guru yang nyambung, pemahamannya ngeri. Karena apa? Ular pun jadi ulama. Iya, ular jadi ulama. Kemudian sembarangan. Karena tidak ada guru. Padahal kita tahu, kita satu contoh aja. Sekarang ini pemain atlet kelas internasional itu mesti punya sanad, Pak. Mike Tyson itu sanadnya Muhammad Ali. Oh gitu, iya. Iya. Saya tidak melihat sekarang gini, ada atlet atau pemain olahraga tingkat internasional tidak punya guru Anda, saya tidak yakin. Belajar sendiri di kampung, kok tiba-tiba juara dunia ada enggak? Saya tidak yakin. Mesti dia punya guru yang punya kapasitas, itu namanya sanad. Ya mesti ada lah pelatihnya. Nah, biasa juara dunia juga pelatihnya kelas dunia. Nah, cuma kalau agama tidak sempil itu, dia harus nyambung. Nah, kalau langsung, pokoknya langsung Quran hadis, ini yang ngeri. Langsung dipelajari sendiri. Iya. Nggak ada gurunya. Akhirnya mudah. Oh itu syirik. Itu bid'ah. Sembarangan. Ya. Berarti seperti misalnya kalau saya ditanya, oh Anda Yasinan? Iya, Yasinan. Dulu dicontohkan nggak oleh Rasulullah gitu. Nah, akhirnya yang awam ini berpikir kan, iya juga ya. Nggak ada di zaman Nabi. Nah terus bagaimana itu Pak? Menanggapi yang begitu itu? Jadi begini, baca Yasin. Baca Yasin, baca Quran. Baca Quran diperintah enggak dalam agama? Iya, diperintah. Nah, terus yang kedua, kumpul-kumpul untuk sama-sama baca Yasin. Kumpul-kumpul baca Quran itu ada enggak penyimpangan dari sisi agama? Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Terus ada enggak aturan baca Yasin itu tidak boleh di malam Jumat dan tidak boleh kumpul-kumpul? Ada enggak Rasul? Pokoknya kalau baca Yasin jangan kumpul-kumpul ya. Dan jangan malam Jumat. Jangan makan-makan, ada enggak? Kan enggak ada. Kumpul-kumpul ketemu sama muslim, malah bagus silaturahim. Jadi barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, sambunglah tali silaturahim. Itu. Terus yang kedua, it'amut ta'am, memberi makan sama saudara. Itu kan perintah Nabi juga. Islam itu memberi makan, dermawan, loman. Di situ ada it'amut ta'am. Silaturahim dapat, it'amut ta'am dapat. Terus Allah juga dan Nabi juga memerintahkan kita untuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran termasuk ibadah yang sangat luar biasa. Satu huruf dikasih 10 pahala. Di situ ada baca Quran. Loh kan 3, malah nilainya double-double nih. Sudah silaturahim dapat. Yang silaturahim dalil hadis sahihnya banyak. Kemudian memberi makan dapat hadis sahihnya banyak. Makan enak. Baca Quran hadis sahihnya banyak juga. Kemudian apa lagi? Ada tausiahnya. Itu berarti ta'allum, belajar ilmu. Itu hadisnya banyak juga. Nah, dari sisi mana? Nah, inilah diakibatkan karena terlalu mudah menghukumi, kemudian tidak hati-hati. Seandainya Nabi masih hidup, mau bagus ini, saya yakin tuh, kasih jempol. Tapi jangan diwajibkan. Yasin malam Jumat itu tidak wajib. Cuma kalau diharamkan daripada baca Yasin main gaplek, itu menyesatkan itu. Bisa kufur itu. Karena apa? Mengatakan yang baik, yang mulia diremehin, ada nada penghinaan tuh. Penghinaan terhadap amalan mulia membahayakan. Nah, terus selama ini Pak Anam, kan Pak Anam punya pesantren ya? Jumlah santrinya berapa itu? Alhamdulillah sekarang kalau dengan yang di Aliman tuh hampir 600. Kalau yang di Nurul Iman kan 100 lebih. Nah, selama berarti ini hampir 700. Nah, selama ini pernah nggak terus kemudian ada orang yang ya katakanlah yang tadi di awal Pak, saya cetuskan disangka itu sarangnya radikalisme gitu misalnya. Sejauh ini pernah nggak Pak Iman terus kemudian mendapatkan suatu apalah gitu ya perihal yang kemudian arahnya ke sana? Alhamdulillah tidak ada, karena saya memang menjalin hubungan yang baik. Pertama, pesantren Nurul Iman Makong berdiri di Makong itu minoritas muslim, gerejanya kan 8 dengan 3 aliran. Mayoritas? Ya, gerejanya 8, masjid 1 kan. Oh, mayoritasnya Kristen gitu. Ada 3 aliran, ada Advent, ada Katolik, ada Kristen. Oh gitu. 8 gereja. Dan saya sangat baik hubungan saya dengan mereka.
Dan saya ngajar di SMP Negeri Makong, berteman juga dengan guru-guru yang beraneka ragam suku dan agama. Murid-murid saya mayoritas Dayak dan Cina. Saya ngajar di SPAU juga. Saya ngajar bahasa Inggris. Oh gitu. Ya, dan saya. Aduh, saya pengen belajar juga. Saya baru tahu nih. Kalau Pak. Tapi fak saya bahasa Arab. Cuma gitu. Kebetulan saya senang bahasa Inggris. Berarti kebetulan saya pakai ini. Ini nggak tahu benar apa enggak ini ya. Lah terus apa namanya? Pondok pesantren berdiri itu saya buka kursus bahasa Inggris. Jadi ada yang dari Dayak, Cina, Jawa campur dan tidak pakai jilbab. Oh gitu. Jadi memang saya bilang pesantren didirikan untuk semua umat, rahmatan lil alamin. Oh gitu. Tidak hanya untuk muslim, saya bilang. Jadi sebetulnya indah Pak ya kalau bersama-sama itu ya. Sehingga alhamdulillah tidak ada apa-apa ya. Enak lah, enak. Itu yang di Makong itu ya. Ya, setelah itu dapat tanah wakaf 7 hektar di Al-Iman. Yang di Makong itu yang pertama, yang tua. Oh, saya belum sempat silaturahmi. Ya, kapan-kapan jalan-jalan Pak Andi. Insyaallah. Nah, jadi itu Pak ya. Berarti ketika kita masuk ke pesantren, itu ternyata belajarnya atau kurikulumnya itu sedemikian terstruktur Pak ya. Iya, betul. Mulai dari yang hal kecil sampai yang bahkan tadi di fikih pun ada fikih yang ngurusi negara. Iya. Jadi fikih siasah namanya. Iya, fikih siasah. Artinya tidak kemudian dikatakan dengan mudahnya bahwa pesantren itu sarangnya radikalisme. Ya tunggu dulu. Yang pesantren yang mana dulu kan gitu. Iya, betul. Bahwa di sana ilmiah ya, kitab-kitab yang dipelajari pun ilmiah. Terus kemudian saya pernah ini Pak mendengar atau mendapatkan keterangan lah ya, ada yang dinamakan kitab alat. Oh, ilmu alat. Nah, itu ilmu alat. Alat untuk apa? Nah, itu saya yang awam ini pengen tahu Pak. Iya, nah. Dikatakan ilmu alat itu alat untuk apa gitu? Betul. Jadi Quran itu di kalam Allah yang diturunkan di negeri Arab dengan bahasa Arab. Ya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu juga lahir di Mekah, bahasa Arab fasih, fusha. Dan saat itu memang pada saat Quran turun itu lagi jaya-jayanya sastra. Bahkan orang yang punya sastra yang sangat indah itu sangat disegani. Penyair yang handal itu sangat disegani di sana karena memang sastra menjadi idola. Terus syair yang terbaik dicendelkan di dinding Ka'bah. Ka'bah kan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan itu jadi pusat informasi, jadi pusat data mungkin ya. Dan ini keindahan bahasanya yang luar biasa. Ya artinya Ka'bah itu difungsikan sebagai begitu. Penghargaan syair yang bagus dicendelkan. Dicendelkan di penghargaan karena Ka'bah ini kan walaupun zaman jahiliyah pun mengagungkan Ka'bah juga meskipun banyak berhala. Dan sebagai penghargaan, kertas yang ada tulisan kertas atau apa dulu kan belum ada kertas ya. Ya apalah itu ditulis itu dicentelkan di Ka'bah. Sehingga luar biasa. Nah, ternyata Al-Qur'an turun itu mampu mengalahkan semua jago sastra. Namanya mukjizat. Mukjizat itu kan a'jaza yu'jizu i'jazan. Ini ilmu tasrif. Ilmu tasrif ilmu alat. Artinya melemahkan. Jadi Quran itu mukjizat terbesar Nabi sepanjang sejarah, Nabi Adam sampai terakhir itu Quran, Pak. Kenapa? Al-Quran sejak zaman itu sudah menantang. Jadi wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Kalau kalian orang-orang yang tidak percaya dengan Quran, fi raibin mimma nazzalna ala abdina, ragu, tidak percaya dengan Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin, buat saja satu surat yang keindahannya, kepadatan bahasanya, isinya seperti Quran. Padahal satu surat itu hanya 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar, faslur binahar, inna sanul abtar. Al-Kautsar. Iya. Ternyata tidak ada yang mampu. Ada yang coba-coba tapi malah lucu. Yaitu nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab itu. Dia ngarang niru-niru. Al-fil wa ma adraka mal fil. Gajah wa ma adraka man. Tahukah kamu apa gajah itu?
Lalu dilihat oleh ahli sastra Arab. Ketawa karena apa? Gajah udah jelas jenggelek besar kayak gitu kok dikasih wama adroka. Wama adroka itu kan, tahukah kamu apa gajah itu? Itu untuk hal-hal yang misterius. Misterius, yang gak jelas, yang orang penasaran. Gajah di depan mata kok kayak wama adroka, langsung gugur dah. Jadi, dan tantangan itu masih sampai sekarang. Sampai detik ini. Ternyata tidak ada satupun yang mampu. Apakah ada usaha? Ada, tapi selalu lucu. Sampai sekarang masih ada usaha? Bisa dibuka di bukunya Ahmad Deedat kalau tidak salah. Itu ada rekayasa oknum yang membuat Quran, tapi akhirnya lucu. Ahmad Deedat yang ahli komparasi. Itu. Jadi lucu sekali. Dan Quran ini keindahan bahasanya, ketelitian huruf-hurufnya. Kemudian hadis. Rasulullah tidak pernah belajar ilmu alat, tetapi orang di zaman Nabi dengan sahabat, bahasanya tuh bahasa kromo inggil. Kalau orang Jawa bahasa kelas tinggi. Kenapa? Alamiah, hidup di saat bahasa Arab lagi puncak-puncaknya. Sehingga hadis itu sangat rapi. Berbeda dengan kata-kata orang Arab sekarang. Ya, karena orang Arab sekarang kan udah bahasa Arab bebas. Bahasa Arab bebas. Conversation juga. Udah enggak karuan ya. Zaman Nabi fasih semua. Nah, karena sumber hukum di dalam Islam itu Quran dan hadis, tidak ada cara lain untuk mengetahui supaya enggak salah paham. Harus mengerti ilmu nahwu dan sorob, yaitu ilmu alat. Alat apa? Alat memahami Quran yang sastra tinggi tadi dengan hadis. Semakin canggih alatnya, maka yang dihasilkan semakin otentik. Nah, maka syarat dari imam mazhab ulama itu ahli ilmu nahwu, sorob, ma'ani, badi'u dan lain sebagainya. Dan 4 mazhab itu tidak diragukan keilmuan ilmu alatnya. Jadi kalau ada yang kemudian mempertanyakan ilmu alat, wah itu karangan orang-orang. Betul, ilmu alat itu karangan. Ya, artinya ada yang kemudian tidak mau menggunakan itu. Gini. Hanya ya udah, kita hanya Quran dan hadis saja gitu. Itu berarti tidak ngerti dia. Ya makanya itu. Padahal kalau mau Quran dan hadis dan tidak salah pemahamannya, harus pakai ilmu alat. Tidak ngerti ilmu alat sangat membahayakan. Karena apa? Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada kata umum, ada kata khusus. Kemudian ada kata majas, ada kata biasa. Misalkan ada orang ngomong, kok wangi sekali baumu. Wah, itu kan sindiran, bau gak enak. Lah itu kalau udah ngerti ilmu alat, dianggap wangi beneran. Tenang aja dia. Wangi beneran. Padahal itu majas. Lah itu ilmu alat. Berarti kalau nggak menguasai itu ya sudah, polos-polos saja. Sangat berbahaya. Akhirnya sembarangan. Akhirnya bisa jadi bunuh orang pakai takbir. Padahal bunuh orang itu haram. Kecuali terpaksa karena kita diperangi, ya itu baru membela diri. Kalau apalagi negara kayak negara kita ini kan sudah negara yang sudah sepakat oleh para ulama, namanya al-ittifaq al-watoniyah. Kesepakatan bangsa. Negara kesepakatan ya? Iya, negara kesepakatan. Jadi kalau kemudian hari ini ada yang ingin mengubah, terus kemudian arahnya ya katakanlah misalnya menjadi negara salah satu agama gitu misalnya, itu berarti menyalahi pendahulu kita ya? Iya, dia mengkhianati kesepakatan. Padahal yang buat kesepakatan ulama-ulama alim, yang ahli hadis dan ahli Quran. Karena sebenarnya Rasulullah itu tidak pernah mewajibkan bentuk sebuah negara. Gitu. Tidak pernah. Negara khilafah juga bagus, asal cocok dan adil, pernah terjadi di Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Negara kerajaan juga bagus, terjadi setelah khilafah. Yang penting adil, dan adil intinya itu. Terus negara republik, jumhuriyah, bagus juga kayak kita ini. Jadi pada intinya Islam tidak mewajibkan bentuk negara tertentu. Tapi yang penting keadilan dan kebenaran, menjamin keselamatan jiwa, harta, keturunan, kehormatan, kan itu. Berarti itu konteksnya kalau saya merujuk dari nama studi saya nih, Humaniora. Berarti kan
memanusiakan manusia kan? Nah, memanusiakan manusia dengan kemanusiaan kan? Iya. Ya berarti agama itu sebetulnya ternyata intinya memanusiakan manusia. Iya. Ya. Oke lah Pak. Terus kemudian saya pengen tahu juga nih menyoal yang kekinian ini ya, bahwa bagaimana sih kok kemudian ada yang dikatakan intoleransi. Nah itu menyikapinya bagaimana Pak? Kan kadang-kadang apa ya, orang emosi gitu kan, wah yang ya seperti di Sintang ini misalnya kan ada primordialisme sempit. Kalau menurut saya nih ya, ada salah satunya misalnya ya agama juga iyalah, adalah walaupun nggak terlalu besar ya adalah gitu kan. Terus kemudian sukunya, terus apalagi yang lain-lain itu menurut Pak Anam ini bagaimana kira-kira dari sisi pandangan Islam ini? Ya. Jadi pada saat Haji Wada itu kan Rasulullah sudah mau wafat. Wada itu artinya perpisahan. Ya. Pesan beliau, ayyuhan nas ala inna rabbakum wahidun. Ingatlah Tuhanmu satu. Wa inna aba'akum wahidun. Nenek moyang satu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Oh, nenek moyang satu. Satu Nabi Adam. Ya. Kan dari Nabi Adam kan kemudian ada Ibu Hawa, berarti kan satu. Ya. Kemudian ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Ingatlah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab kepada orang non-Arab. Wala a'jamiyyin ala arabiyyin. Tidak ada keutamaan orang non-Arab kepada orang Arab. Wala ahmaru ala aswada. Tidak ada keutamaan orang berkulit merah kepada orang kulit hitam. Wala aswada ala ahmar. Tidak ada keutamaan antara orang berkulit hitam kepada orang kulit merah illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Ini sangat universal, maka beliau pakai bahasa ya ayyuhan nas, wahai manusia. Oh iya. Nah, jadi artinya, seluruhnya mendapatkan pesan itu ya. Nah, cuma kalau dalam konteks, karena kita sudah sepakat kebangsaan ya, bahwa berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda warna kulit dan sebagainya, kita adalah penduduk Indonesia. Namanya diikat oleh saudara setanah air, disebut ukhuwah watoniyah. Maka urusan ibadah itu urusan masing-masing. Urusan keyakinan urusan masing-masing. Hanya dalam konteks sosial kita harus bersatu. Itu baru urusan sama-sama. Ya, konteks sosial, konteks membangun Sintang, membangun Indonesia, kerja bakti, melancarkan got, buat jalan, bareng-bareng. Masa mau suku ini ke sana, agama ini ke sana. Dan itu sudah ada di zaman Nabi, yaitu di Madinah. Madinah itu adalah tanah air Madinah. Sepakat, ada musuh dari luar, dihadapi bareng. Bahkan Rasul pernah menyatakan, barang siapa membunuh orang non Muslim yang sudah diikat perdamaian dengan kita, yaitu sama-sama Madinah. Kalau kita sama-sama Indonesia, dia tidak bisa mencium bau surga. Bau surga itu bisa dicium perjalanan 40 tahun. Berarti ya dijamin oleh Nabi. Ketika kita melawan penjajah Indonesia dulu, itu artinya ya samalah dengan itu ya. Yang ketika Madinah diserang, sama dengan misalnya tidak Indonesia, peduli suku apapun agama pun kita bareng. Kita udah merdeka. Ya paling tepat Darussalam, negara perdamaian, bukan Darul Islam. Dan Rasulullah tidak pernah mewajibkan bentuk negara. Kalau harus khilafah berarti Saudi segala itu ya kafir semua. Kan kerajaan Saudi. Terus Indonesia kafir juga, tohut. Wah, berarti kafir semua. Nah, padahal ganti-ganti, khilafah pernah, kerajaan pernah, republik pernah, berarti boleh semua. Ya, artinya itu kan apa ya, sebuah kesepakatan agar orang-orang ini tinggal bersama dengan damai, ya, kemudian ya bisa hidup damai berdampingan, betul. Itu kan hanya sekedar untuk mengatur kehidupan sosial saja. Bahwa ternyata keyakinan itu beda-beda, tidak ada masalah. Urusan masing-masing. Iya, misalkan saya bilang negara agama yang benar hanya Islam, boleh. Keyakinan saya orang Muslim. Nanti orang Katolik punya hak juga. Kalau menurut saya Katolik paling benar, boleh. Tapi tetap kita bertetangga, berteman, bangun bangsa negara, bangun
Kabupaten Sintang bersama-sama, tidak ada urusan. Bahwa kita satu nenek moyang, Nabi Adam. Iya, kita anak cucu Adam semua. Ya. Keyakinan beda-beda tidak ada masalah. Itu kan di gereja dan di masjid. Ya. Tidak ada masalah. Ya, mudah-mudahan ini obrolan kita nih Pak Anam. Ya. Terus kemudian bisa dilihat oleh orang-orang. Kemudian amin, insyaallah. Amin. Begitu toh ternyata. Yang kemarin mungkin terkungkung dalam pengetahuan yang sempit, maka setelah melihat atau menyimak obrolan kita mendapatkan manfaatnya. Amin. Akhirnya mudah-mudahan kita juga sama-sama mencoba untuk berkontribusi kepada Sintang maupun Indonesia kan gitu Pak. Okay. Nah, kembali ke pesantren. Kalau ada orang bilang pesantren sarang teroris, radikalis dan sebagainya, berarti tidak ngerti cara pesantren. Pesantren pertama di Indonesia itu di Surabaya, Ampel Denta, Sunan Ampel. Ya. Sunan Ampel termasuk masih saudaranya Brawijaya, masih keponakan Brawijaya karena budenya Sunan Ampel dinikah sama Brawijaya 5. Lah lahirnya Raden Fatah kan. Ya. Nah, Wali Songo inilah yang berdakwah dengan santun dan tidak ada gesekan. Bahkan Sunan Kudus tidak mau menyembelih sapi, bukan mengharamkan sapi, menghargai agama Hindu saat itu di Kudus. Ya. Saking tepos bahasanya, tinggang rasa ya. Ya, toleransi. Jadi ini nggak enak dengan mereka, bukan mengharamkan, bukan. Ya. Nggak enak lah, udahlah cari kambing aja. Lah itu loh, kita harus begitu. Jadi segitu tingginya adabnya ya. Iya, sangat tidak mau menyakiti. Kan luar biasa itu Sunan Kudus tuh. Maka berhasil. Akhirnya kan damai, nggak ada apa-apa. Saya yakin di Sintang juga tidak pernah ada gesekan-gesekan agama. Kalau ada, itu sebenarnya agama yang dipolitisasi. Jadi demikian rupa. Nah, aslinya tidak ada. Orang Sintang itu sangat menghargai perbedaan. Kalaupun ke situ, itu polesan dan sengaja dibawa-bawa ke situ. Maka kita harus jernih. Tidak ada perang dan benturan agama di Sintang ini. Yang ada itu kesalahpahaman gara-gara dipelintir-pelintir ke situ. Berarti memang orang Sintang ya harus ini cerdas, jernih berpikir ketika mendapatkan suatu katakanlah stimulus begitu harus diklarifikasi. Klarifikasi ini terus kok pakai Quran ayat itu bukan Quran ayatnya, itu sebenarnya ada yang bermain. Lah itu hati-hati. Karena ini konteks sosial politik kan suka begitu. Dan ini tugas MUI, NU, Muhammadiyah. MUI yang netralnya sebagai payung seluruh ormas. Terus ada Muhammadiyah dan NU, ini harus bener-bener ini. Bener-bener ngasuh ini karena sebagai ormas besar yang udah terbukti bisa mengawal perjalanan Republik. Kalau yang lain masih baru-baru. Nah itu. Karena saya pikir begini Pak Anam, bahwa pekerjaan besar kita yaitu memajukan negara ini itu memerlukan konsentrasi pikir dari semua warganya, saya pikir ya. Lah kalau misalnya warganya hanya sibuk di situ saja, terus kapan kita waktunya mau memajukan negeri ini kan gitu. Betul. Jadi saya pikir kita semuanya bertanggung jawab lah ya. Ketika nanti mungkin ada yang timbul riak-riak yang begitu, ya harusnya kita bersegera siapapun kita lah ya, menurut saya. Siapapun kita pada kapasitas kita masing-masing untuk berupaya meredakan itu semua. Mungkin begitu ya. Karena nanti membuang energi, buang waktu. Padahal PR keumatan, PR kebangsaan masih banyak banget. Artinya itulah yang kemudian seharusnya membutuhkan energi kita harusnya lebih disalurkan ke sana. Yang produktif lah. Daripada yang begitu-begitu kan. Betul. Ya itulah kira-kira Pak Anam. Mungkin apalah kira-kira di Sintang ini Pak Anam yang saat ini paling mendesak atau paling krusial yang harus kita lakukan sama-sama nih Pak Anam. Saya yang sebagai tentara, terus kemudian Pak Anam yang sebagai ulama ya. Itu artinya kolaborasi apa yang kira-kira sangat dibutuhkan khususnya di Sintang ini saat ini? Qiwamud dunya arba'atun ya. Jadi penyangga dunia itu kan 4. Ilmal ulama, wa adlul umara, wa sakhawatul agniya, wa du'al fuqara.
Jadi Sintang ini bisa aman, tenang dan cepat maju kalau ada kerjasama yang baik dengan ilmunya ulama, keadilan para pejabat di sini, ada pemerintah, ada TNI, Polri dan sebagainya kan ya. Terus kedermawanan para orang-orang kaya, kemudian doanya para orang-orang yang lemah. Kalau salah satunya ada yang pincang, ini berbahaya. Ulama tidak boleh menjual agama, tidak boleh fatwanya itu ganti-ganti gara-gara kepentingan politik atau kepentingan karena pengen dapat duit, tidak boleh. Itu ngeri juga. Dia harus tegak lurus, bukan ekstrim, bukan ya, tegak lurus dalam arti istiqomah sesuai dengan ajaran yang sebenarnya. Lah terus tugas dari umarok kan keadilan, keamanan, itu kan memang harus di situ. Ini harus. Kemudian orang-orang kaya tidak boleh tidak zakat, tidak boleh nggak peduli. Nah terus nanti kalau udah orang-orang lemah ini diuntungkan, nyaman, tenang, makmur, orang kayanya peduli, pemerintah juga peduli sesuai dengan tupoksinya ya kan ya. Ulamanya pencerahan, insya Allah doanya. Tapi kalau orang kecil ini dikecewakan, diinjak, didolimi, orang kaya pelit, tidak memperhatikan, menjerit, langit berguncang, ngeri, bisa turun azab. Nah itu. Kalau untuk kedamaian di Sintang, insya Allah saya yakin sih tipe aslinya itu orangnya enak aslinya. Kalaupun ada riak-riak itu nggak asli itu. Itu ada faktor lain tuh. Itu settingan ya. Iya. Kalau aslinya tuh enak, aslinya itu bagus, enak, damai, tenang gitu. Sehingga kita nggak boleh terpancing gitu. Itu ya. Saya meyakini itu. Nah kalau urusan agama juga damai, nggak ada agama A dengan B benturan, nggak ada. Kalau ada benturan itu sengaja disetting supaya ada benturan. Nah itu. Kalau Sintang saya optimis. Dan sayangnya ada memang orang-orang yang mau saja dibenturkan. Itu terkait dengan wawasan. Kadang wawasan agamanya kurang luas. Ya mungkin ini juga bisa menambah wawasan lah Pak ya. Ya mudah-mudahan amin. Saya pun masih belajar juga. Hanya kalau memahami ayatnya itu sembarangan, itu ngeri. Karena Sayyidina Ali itu dibunuh juga oleh Abdurrahman bin Muljam, orang yang rajin sembahyang, rajin baca Quran, ekstremis gara-gara dia la hukma illa lillah, hukum itu milik Allah. Sayyidina Ali tidak menggunakan Allah, kita bunuh. Siap, kan ngeri itu. Kan ada pertentangan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah dibantu oleh Amr bin As Muawiyah ini, kemudian nah mereka kumpul. Ali tidak bisa diikuti, dia udah keluar dari hukum Allah. Terus siapa? Namanya kaum Khawarij itu keluar dari barisan Ali. Sebenarnya mantan anak buahnya Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali kan berlawan dengan namanya dunia kan ya. Ini kan bukan akhirat. Mesti ada dinamika kan dia. Padahal itu pasca Nabi kan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian Sayyidina Ali kan perang dengan Muawiyah, dibantu oleh Amr bin As. La hukma illa lillah. Mereka bertiga telah kafir, keluar dari jalan, kita bunuh. Nah, udah diutus tuh pasukan untuk bunuh Ali. Siap. Woi. Amr bin As siap. Muawiyah siap. Ini bukan orang yang tidak beragama ini. Bahkan katanya hafal Quran ya? Iya, hafal Quran. Nusuk dari belakang. Nah, ini namanya Khawarij, orang yang keluar dari barisan Ali. Ini adalah ekstremis, yang contoh ekstremis di zaman sahabat. Zaman sahabat yang masih dekat aja, apalagi sekarang kalau udah bener-bener ikut ulama yang wawasan luas dan bersanad dan itu ngeri. Jadi maka kita ini harus hati-hati cari guru punya sanad ndak. Kemudian kitab-kitabnya ini muktabar ndak. Kitab itu ada 2. Kitab agama itu ada yang muktabar itu kitab yang diakui oleh mayoritas ulama. Ada kitab nyeleneh yang tidak diakui. Kenapa tidak diakui? Dari sisi sanad keguruannya, isinya tidak sesuai dengan mayoritas ulama. Tidak sesuai dengan 4 mazhab, tidak sesuai dengan Al-Asy'ari kan gitu. Jadi 2 jenis kitab itu ya? Iya, muktabar dan ghairu muktabar. Ibarat merek air itu ada yang layak diminum, udah terkena, udah ISO ya. Ada yang
sembarangan. Standar apa? SNI. SNI ya? Ya ISO. ISO kan ya, ISO. Ada yang sembarangan. Ya kalau mau aman ya ISO lah. Lah ISO kita itu 4 mazhab. Kemudian akidahnya Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Ya. Masih kurang tasawufnya. Ilmu hati, ilmu tentang menata kesucian hati itu ikut Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Jadi ternyata ada 3 tuh bagiannya Pak ya? Iya, ada akidah, ada fikih, ada tasawuf ya. Iya. Dan Mbah Hasyim Habdus Syamsari benar-benar mewanti-wanti, ikuti ini. Nah, bukan yang lain dianggap salah semua. Ya. Ini merek yang paling aman. Ya. Kalau naik bis gerbong ini, insya Allah nyampe gitu loh. Nyampe di tujuan. Nah, ya. Berarti itulah yang saya tunggu tadi Pak. Ya. Bahwa saya butuh katakan alat saring atau alat pandu saya lah gitu. Ya. Untuk bagaimana kemudian saya memilih yang mana nih, nah, gitu. Kan mungkin ada juga yang terus pakai jalan yang kasar gitu kan. Iya. Kalau kemudian katanya serampangan gitu membawa kasih sayang kok ini begini nih kan. Iya. Memaki-maki dan seterusnya, mungkin begitu. Iya. Jadi itu ya clue-nya begitu ya. Iya. Pak Anam ya. Ya. Oke lah, terima kasih Pak Anam ini. Mungkin di lain waktu kita ngobrol lagi. Insyaallah. Sama-sama terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita ini ada manfaatnya. Amin. Kemudian bisa di membuka wawasan orang-orang lah ya. Jadi bisa berlangsung terus lah. Karena saya pengennya itu. Jadi saya buat studio, kemudian ada podcast ini. Ya tujuan atau titik beratnya ada di kebermanfaatan, bukan bagaimana mau terkenal, enggak lah jauh itu. Atau mungkin mendapatkan keuntungan finansial tertentu dan seterusnya. Saya hanya ingin berkontribusi bagi semesta lah ya. Kalau bahasa saya sering begitu. Yang penting saya bisa bermanfaat bagi semesta apapun caranya. Nah, kebetulan saat ini saya memilih cara yang seperti ini. Mungkin lagi ngetren lah kan. Tiru dari Corbuzier. Amin. Mana tahu nanti suatu saat nanti bisa ngundang Deddy Corbuzier ke sini kan. Amin. Oke, terima kasih Pak Anam. Sama-sama. Biasanya saya tutup dengan ini closing yell lah. Ya. Jadi ya ini, let us keep humanize human with humanity. Nanti teriaknya terakhir human ya ora gitu. Saya yell dulu Pak ya. Iya. Kemana nih? Kesana ya? Oh udah mau tutup Pak? Boleh Pak? Kayak biasa Pak, kayak tadi. Yeah. Let us keep humanize human with humanity. Human ya ora?